Bab 70 Nona Angel, Anda adalah anggota elite. Tunggu sebentar, Nona. Saya akan segera menguruskannya untuk Anda. Permisi, bolehkah saya tahu nama dan nomor telepon Anda? Tanya kasir dengan profesional. Sebagai sebuah merek pakaian internasional, setiap pelanggan perlu meninggalkan informasinya agar di masa depan mereka bisa mendapatkan pelayanan dan perawatan. Setelah Angel memberitahu nama dan nomor teleponnya, dia dalam hati berpikir apakah uang di dalam kartunya cukup untuk membayar dua benda ini. Valentino, kamu benar-benar akan membuat Angel bayar sendiri? Tadi aku kira kamu akan memberikan Angel hadiah. Sindir Chloe di samping. Angel bisa membayarnya sendiri, dia tidak memerlukanku. Jawab Valentino sambil menatap kasir. Mukamu benar-benar sangat tebal, kata Chloe sambil memutar bola matanya. Kasir tersebut mengangkat kepalanya lalu berkata, Nona, setelah diskon, total belanjaan Anda adalah 194 juta. Apakah Anda ingin menggesek kartu atau bayar uang tunai? Ya, gesek kartu. Jawab Angel, kemudian dia mengeluarkan kartu dari tasnya. Namun, Angel menjadi bimbang. Apakah pantas menghabiskan 194 juta untuk dua benda ini? Angel, tadi bukannya Valentino bilang ada beberapa nama orang itu berharga? Biarkan dia menyebutkan namanya. Mari lihat apakah itu bisa membayar belanjaanmu. Hah? Chloe tertawa. Nona, Anda bisa saja, kata kasir sambil tersenyum datar. Valentino melirik Chloe sekilas, lalu berkata, karena kamu sangat ingin melihatnya, maka akan kutunjukkan padamu. Kemudian, Valentino melangkah maju dan menghentikan tangan Angel yang sedang memegang kartu kreditnya. Tuan, apakah Anda ingin membuat pembayaran? Tanya kasir itu dengan sopan. Tidak, ada hal yang ingin kuberitahu padamu, jawab Valentino dengan datar. Kasir tersebut sedikit terkejut. Ada apa, ya? Dia ingin memberitahumu kalau namanya adalah Valentino Wijaya. Katanya namanya bisa digunakan untuk membayar. Hah? Chloe yang berada di samping tertawa terbahak-bahak. Ketika pelanggan-pelanggan lain mendengar itu, mereka pun tertawa. Tidak masalah kalau berbuat onar di toko lain, tapi ini malah di toko Chanel. Bukankah ini sedang mempermalukan diri sendiri? Kalau tidak ada uang, ya jangan masuk toko sini. Tuan, tolong jangan mempersulit kami hanya staf di sini. Kami tidak mengenal Valentino Wijaya. Kasir tersebut terlihat canggung. Dia berpikir apakah dia telah bertemu dengan orang gila. Tidak apa-apa. Yang ingin kukatakan adalah dia bernama Angel Kusuma, ucap Valentino sambil menunjuk Angel. Iya, saya tahu. Tadi saya sudah memasukkan informasi Nona Angel. Kasir itu masih dengan sopan berkata, Nona Angel Kusuma, ini pertama kalinya Nona berbelanja di sini. Jadi, pelanggan baru mendapatkan tambahan diskon sebesar 0,05%. Chloe tertawa terbahak-bahak, sedangkan wajah Angel sudah memerah. Dia pun segera mengeluarkan kartu kreditnya. Pada saat ini, ada seorang wanita parubaya dengan cepat berjalan kemari. Dia dengan gelisah bertanya, Ricky, apa katamu? Angel Kusuma. Bu, begini. Ibu manajer tersebut tidak ingin mendengarkan Ricky dan langsung menyelanya. Kamu beritahu aku dulu siapa yang bernama Angelku. Maksudku Nona Angel. Kasir yang bernama Ricky itu menyadari ada yang aneh dengan manajernya. Jadi dia langsung menunjuk Angel dan menjawab, Nomor, Nona ini. Manajer tersebut menoleh. Dia menatap Angel lalu dengan sopan bertanya, Anda adalah Nona Angel Kusuma, ya? Senyuman di wajah Chloe langsung menghilang. Ekspresi menghina di wajah pelanggan lainnya juga berubah menjadi kaget. Sepertinya ada yang aneh. Namanya ada di sini. Valentino menunjuk struk yang sudah dibuat kasir. Manajer itu buru-buru mengambil struk tersebut. Dia melihatnya dengan saksama. Kemudian dia terlihat semakin terkejut. Permisi, Nona Angel, apakah saya boleh meminta melihat KTP Anda? Tanya manajer itu dengan sangat sopan. Angel sedikit bingung untuk apa manajer ini melihat ketnya. Berikan saja padanya, ucap Valentino dengan datar. Ada banyak pertanyaan di dalam benak Angel, tapi dia tetap mengeluarkan ketnya. Mohon tunggu sebentar. Manajer itu menerima KTP Angel, kemudian dia berjalan ke balik kasir. Jari-jarinya berdansa di atas keyboard. Manajer itu sedang mengetik nomor KTP Angel.
Semua staf dan pelanggan menghentikan aktivitas mereka dan menoleh kemari. Beberapa saat kemudian, manajer itu membelalakan matanya lalu mulutnya terbuka membentuk huruf O. Nona Angel, Anda adalah anggota elit toko kami. Anda dapat menikmati banyak hak istimewa, misalnya menjadi orang yang pertama untuk mencoba pakaian baru kami, mendapatkan diskon 50% untuk seluruh pakaian kami dan bahkan pelayanan keanggotaan tertinggi. Kenapa sebelumnya Anda tidak mengatakan apa-apa? Kata manajer itu dengan sangat hormat. Ketika mendengar perkataan manajer itu, Angel tercengang, Chloe terkejut, sedangkan raut wajah Valentino masih datar. Semua staf, pelanggan dan kasir yang tadi melayani Angel pun menganga, kemudian menatap Angel dengan terkejut. Walaupun Angel sangat cantik, pakaiannya sama sekali tidak mewah. Akan tetapi, dia ternyata adalah anggota elite merek internasional Chanel. Aku dan temanku sama-sama membuat kartu anggota. Kami sudah belanja sebesar 2 miliar pun masih hanya anggota platinum. Anggota elite jauh lebih tinggi daripada anggota platinum, kan? Dia belanja berapa banyak untuk mendapatkannya? Yang benar saja. Benar-benar tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Bisa jadi pria yang berdiri di sebelah wanita itu juga bukan orang biasa. Angel dan Chloe mendengar bisikan orang-orang yang di sekitar. Wajah Chloe langsung menjadi masam, sedangkan Angel tercengang. Apakah kalian salah orang? Angel bingung. Dia tidak mengingat dirinya pernah membuat kartu anggota di sini. Tidak ada kesalahan, Nona Angel. Memang Anda, nomor ketnya cocok. Jawab manajer itu. Angel terdiam sejenak, kemudian dengan senang bertanya. Kalau begitu, aku benar-benar dapat diskon 50%? Kalau memang begitu, setelah 2 benda ini didiskon, harganya kira-kira cuma 100-an juta. Angel jadi hemat setengah. Kalau hanya 100-an juta, Angel masih bisa menerimanya. Benar sekali. Anda dapat menikmati diskon 50% di toko ini dan seluruh toko internasional Chanel. Jawab manajer itu dengan yakin. Angel melirik Valentino sekilas, kemudian dia dengan senang mengeluarkan kartu kreditnya dan berkata, Baiklah, gesek kartu. Manajer itu langsung menolak dan melambai-lambaikan tangannya. Tidak perlu. Nona Angel, nama Anda sudah sangat berharga, jadi silakan menganggap pakaian ini sebagai hadiah dari toko kami. Semua orang yang di sekitar terkejut sekali lagi, mereka memberikan pakaian Chanel yang seharga puluhan juta secara gratis. Raut wajah Chloe langsung berubah menjadi semakin masam. Sebelumnya Valentino sudah mengatakan kalau beberapa nama orang itu berharga. Saat itu Chloe bahkan menertawakan Valentino. Namun saat ini, nama Angel benar-benar dapat digunakan sebagai pembayaran. Chloe merasa sangat kesal. Mana boleh begitu? Kalau kalian tidak mau menerima uangku, aku juga tidak mau pakaiannya. Ujar Angel dengan sangat tegas. Dia tidak membayar. Angel, apa kamu bodoh? Kalau kamu tidak mau, aku mau. Chloe yang di samping terus memberikan tatapan kepada Angel, tapi Angel mengabaikan Chloe. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dan tersenyum. Mungkin ini adalah perbedaan terbesar dari kedua wanita tersebut. Manajer tersebut pun terpaksa menganggukkan kepala lalu berkata, Kalau begitu, baiklah. Kami akan memberikan Nona Angel diskon 50%. Angel sekali lagi menyodorkan kartunya, tapi manajer itu tetap tidak mengambilnya dan malah mendorongnya kembali. Nona Angel, kartu anggota Anda mempunyai limit kredit, jadi Anda sama sekali tidak perlu membayar lagi. Saya bisa langsung menguranginya dari kartu anggota Anda. Ujar manajer itu dengan sopan. Angel dan Chloe serentak bertanya. Serius? Bab 71 limit kredit sebesar 6 miliar. Manajer itu menganggukkan kepalanya dengan serius sambil menjawab. Serius? Chloe pun tercengang menatap Angel, ternyata Angel penuh dengan rahasia. Sebelumnya Angel masih mengatakan kalau ini pertama kalinya dia masuk toko Chanel, tapi tak disangka dia adalah anggota elite Chanel. Sepertinya Angel sering berbelanja di toko Chanel. Akan tetapi, dari mana uangnya? Jangan-jangan bukan Valentino yang menjadi simpanan orang, tapi Angel. Berapa banyak limit kreditnya? Bisik Angel. Supaya Angel tidak merasa curiga lagi, manajer itu tidak menjawabnya, tapi malah menggesek KTP Angel di mesin kartu. Nona Angel Kusuma, anggota elite kami, selamat datang. Anggota elit dapat menikmati diskon 50% di seluruh toko kami. Saldo prabayar kartu anggota Anda adalah 6 miliar. Satu toko menjadi hening.
Saat suara penyiar informasi keanggotaan keluar, semua orang langsung membelalakan mata mereka dan tampak sangat terkejut. Sebelumnya mereka mengira Valentino dan Angel adalah orang gila yang mengira dapat melakukan pembayaran hanya dengan nama. Tapi sekarang rasanya seolah-olah mereka telah ditampar. Siapa yang berani melawan orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran hanya dengan menyebut nama? Orang yang paling terkejut adalah Chloe. Dia benar-benar tidak menduga kejadian seperti ini bisa terjadi. Anggota elite. Saldo prabayar sebesar 6 miliar. Bagaimana mungkin? Chloe tidak bisa tidak menerima kenyataan ini. Dari tadi Valentino sudah berkata jujur, dia sama sekali tidak sedang bercanda dengan Chloe. Astaga! Angel juga ternganga sehingga dia menutup mulutnya dengan tangan dan kedua matanya melebar. Angel benar-benar yakin kalau ini pertama kalinya dia memasuki toko Chanel, sebuah merek terkenal internasional, jadi dia sama sekali tidak mengerti dari mana asalnya kartu anggota ini yang memiliki saldo sebesar 6 miliar. Sudahlah, kurangkan saldonya, ucap Valentino. Manajer itu menganggukkan kepalanya, kemudian segera mengurus prosedur untuk Angel. Angel hendak mengatakan sesuatu, tapi Valentino menghentikannya. Valentino memberikan Angel sebuah tatapan yang memintanya tidak perlu khawatir. Ketika manajer itu secara pribadi menyerahkan pakaian Angel kepadanya dengan kedua tangan, Angel masih bengong. Bahkan ketika manajer itu secara pribadi mengantar Angel keluar, Angel masih juga bengong. Valentino, hal ini pasti ada kaitannya denganmu. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Angel berdiri di depan pintu toko sambil menatap Valentino dengan serius. Selain Valentino, Angel tidak dapat memikirkan orang lain yang akan memperlakukannya begini baik. Valentino telah memberikan Angel 6 miliar. Namun, Valentino tidak memberitahukannya. Kalau bukan karena Angel kebetulan ke toko Chanel, bukankah dia selamanya tidak akan mengetahui ini? Valentino merentangkan lengannya. Kamu rasa? Aku rasa ini sangat gila. Perasaan Angel berkecamuk. Angel merasa kalau hal ini kemungkinan besar adalah perbuatan Valentino. Tapi dari mana Valentino mendapatkan 6 miliar? Selama 3 tahun ini, Valentino bahkan menggunakan uang Angel untuk membeli baju. Namun, Valentino bisa mempunyai 6 miliar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan ikan koi itu beruntung? Mungkin kamu termasuk ikan koi yang beruntung, jadi ini semua termasuk hadiahmu, ujar Valentino sambil tersenyum. Chloe yang sedang berdiri di samping mendengus. Atas hak apa Angel dapat menjadi ikan koi yang beruntung? Naif sekali. Cih, aku tidak percaya. Sekarang aku sangat curiga apakah kamu telah memenangkan lotre. 10 miliar, ya? Semakin Angel memikirkan hal ini, dia semakin merasa besar kemungkinannya. Wah, tebakanmu benar. Valentino merentangkan lengannya dan seolah senyuman yang menawan tersungging di wajahnya. Benar-benar menang. Sorot mata Chloe tampak iri, kemudian dia dengan sinis berkata, kamu telah membeli mobil dan berfoya-foya untuk waktu yang lama. Lalu kamu mengisi kartu anggota sebanyak 6 miliar. Jadi sepertinya kamu sudah tidak punya uang, kan? Valentino menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk berbicara dengan Chloe. Angel, aku akan membawamu ke suatu tempat. Valentino melirik Angel. Angel sudah mempunyai baju bermerek. Bagaimana boleh dia tidak mempunyai kosmetik mewah? Kemana? Angel sedikit ragu. Aku akan memberitahumu di mobil. Valentino tersenyum, kemudian dia membawa Angel ke arah mobil. Angel tidak lupa untuk memanggil Chloe. Chloe ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengikuti mereka. Valentino tidak akan menyindir Chloe. Hanya karena Angel, Valentino baru memperbolehkan Chloe untuk memasuki mobilnya. Setelah itu, Valentino membawa kedua wanita ke sebuah toko kosmetik mewah. Setelah Chloe turun dari mobil, dia berseru, wah, Wankaung Paris, negara impian setiap wanita. Wankaung Paris sangat terkenal dengan parfumnya, lalu kosmetiknya juga lumayan berkualitas. Setiap orang pasti akan sangat senang kalau bisa memiliki satu set kosmetik Wankaung Paris. Valentino, apa yang mau kita lakukan? Angel tiba-tiba sadar kalau semakin lama, dia semakin tidak mengerti Valentino. Beli kosmetik, bukannya kamu punya sudah mau habis? Jawab Valentino dengan mudah. Beli kosmetik di tempat seperti ini? Apa kamu gila? Angel sangat terkejut. Walaupun dia tidak pernah memakai kosmetik merek Wankaung Paris,
Dia tetap tahu kalau merek kosmetik ini sangat mahal. Harga satu set kosmetik Lancôme Paris bisa mencapai puluhan juta. Bahkan harga satu bedak saja jutaan ribu. Kalau begitu, berapa harga satu set? Bagaimana kalau kamu juga adalah anggota elite toko ini? Valentino senyum penuh arti. Dia menarik tangan kecil Angel lalu melangkah masuk ke toko tersebut. Ketika Chloe mendengar ucapan Valentino, dia pun mendengus. Aku mau lihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan? Chloe tertawa sinis. Kemudian dia juga ikut masuk. Selamat datang di Lancôme Paris. Apakah ada yang bisa dibantu? Ujar staf yang berdiri di dekat pintu masuk dengan sopan. Aku mencari manajer kalian, kata Valentino. Dia tidak berbasa-basi dan langsung mengatakan tujuannya. Staf itu tercengang. Manajer kami? Namun, pelayanan merek internasional memang sangat bagus. Dalam sekejap, manajer toko sudah keluar. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya manajer itu dengan sopan. Namanya adalah Angel Kusuma, ini ketnya. Ucap Valentino, kemudian menyodorkan KTP Angel. Para staf dan kasir tidak tahu arti dari nama Angel, tapi seorang manajer toko pasti tahu. Sudah kecanduan? Chloe tersenyum sinis. Apakah Valentino benar-benar mengira nama Angel akan berlaku di seluruh kota Neo? Mereka sudah cukup beruntung di toko Chanel, tapi apakah masih belum puas juga? Akan tetapi, reaksi manajer toko membuat Chloe terkejut. Apa? Nona ini adalah Nona Angel. Tuan, mohon tunggu sebentar. Manajer itu kaget, kemudian seperti apa yang terjadi di toko Chanel, manajer itu segera ke kasir untuk masuk ke sistem lalu memeriksa KTP Angel. Kemudian, manajer itu tampak terkejut dan mulutnya melongo. Ekspresi dan sikapnya sama persis dengan manajer toko Chanel. Nona Angel, Anda adalah anggota elite toko Lancôme Paris kami. Sekarang saya akan merekomendasikan Anda kosmetik dan perawatan kulit yang cocok dengan kulit Anda. Sikap manajer itu langsung menjadi amat sopan. Dia dengan sangat ramah menarik Angel lalu mulai meneliti kulit Angel. Selain itu dia sendiri juga yang memilih kosmetik Angel. Bab 72 kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang kumiliki. Angel tercengang seperti orang yang baru bangun dari tidurnya dan Angel hanya bisa menerima semuanya dengan tak berdaya. Chloe juga sangat terkejut ketika melihat Angel dibawa pergi oleh manajer toko, lalu perlahan-lahan menghampiri Valentino. Setelah melihat ekspresi Valentino yang tenang, Chloe pun bertanya, Valentino, apakah yang kamu dapat bukan 10 miliar, melainkan 20 miliar? Bukan, ujar Valentino sambil meraba hidungnya. Lalu, berapa? Tanya Chloe dengan suara rendah. Sambil berkata, Chloe kembali mendekatkan dirinya pada Valentino. Lebih dari yang kamu bayangkan? Jawab Valentino sambil menggeser beberapa langkah ke samping. Valentino sama sekali tidak tertarik dengan Chloe, jadi bisa berbicara dengannya seperti ini sudah termasuk sikap baik. Lalu, berapa sebenarnya? Ada kilatan bercanda yang melintas di mata Chloe, lalu Chloe kembali mendekatkan diri kepada Valentino. Chloe bahkan mencondongkan tubuhnya ke depan. Orang bodoh juga bisa melihat maksud Chloe. Chloe merasa tidak ada pria yang mampu menolak kecantikan dan pesona dari dirinya. Valentino memang terlihat sangat mencintai Angel, tapi dia tidak percaya kalau Valentino tidak ingin mencari wanita lain selain Angel. Namun, pemikiran Chloe benar-benar salah. Kali ini, Valentino tidak menjawabnya, melainkan langsung berjalan ke arah Angel dan meninggalkan Chloe. Buat apa berpura-pura seperti itu? Tunggu saja nanti setelah Tuan Muda Wijaya mengungkapkan perasaannya padaku, aku akan menindas kalian semua. Kenapa memangnya kalau kamu memenangkan uang 20 miliar? Itu hanya secuil uang dari Tuan Muda Wijaya. Pikir Chloe sambil menggertakkan giginya. Ketika Angel berjalan keluar dari toko sambil memegang setumpuk kosmetik yang senilai puluhan juta, Angel masih merasa dirinya seperti bermimpi. Perasaan ini sangat mewah dan tidak nyata, tapi juga membahagiakan. Selanjutnya, Valentino kembali membawa Angel pergi ke beberapa tempat yang bagus. Mereka mampir ke semua toko seperti toko tas LV, lipstik Dior atau toko perhiasan. Sedangkan semua manajer toko pasti akan memperlakukan Angel dengan sopan dan hormat. Karena di tempat seperti ini, Angel adalah pelanggan terhormat. Angel merasa dirinya semakin tidak bisa mempercayai ini semua. Sedangkan Chloe hanya bisa tercengang ketika melihat semua ini.
Mereka bahkan berpikir apakah Angel akan diperlakukan dengan terhormat seperti ini di setiap toko. Di sisi lain, Bobby dan Robert diam-diam mendatangi tempat tinggalnya Nyonya Besar Kusuma. Tempat tinggalnya Nyonya Besar Kusuma sedikit terpencil, juga jauh dari perkotaan yang ramai. Akan tetapi, lingkungan tempat tinggalnya sangat bagus dan sangat cocok untuk menghabiskan masa tuanya. Bu, grup Kusuma sudah begini, apakah ibu masih tidak mau mengurusnya? Tanya Bobby terlebih dahulu dengan nada sedikit marah. Nyonya Besar Kusuma hanya tersenyum. Mengurus? Bagaimana caraku mengurusnya? Sebelum suamiku meninggal, dia sudah berpesan padaku kalau memang sudah waktunya mundur, maka harus mundur dan memberikan kesempatan pada anak muda. Nek, aku mengerti pemikiran kakek, tapi aku percaya kalau kakek juga tidak bersedia menyerahkan grup Kusuma yang dibangun dengan susah payah ke tangan orang lain. Ujar Robert sambil menggertakkan gigi. Kenapa berkata begitu? Ucap Nyonya Besar Kusuma sambil mengernyit. Jangankan Tuan Besar Kusuma, bahkan Nyonya Besar Kusuma sendiri juga tidak rela menyerahkan grup Kusuma kepada orang luar. Butuh kerja keras selama bertahun-tahun untuk bisa membuat keluarga Kusuma berkembang di kota Neo hingga saat ini. Bagaimana mungkin akan membiarkan hal ini dinikmati orang luar? Nek, apakah nenek tidak bisa melihat betapa arogannya Angel dan keluarganya saat ini? Terutama ibunya Angel, menurutku dia tidak lagi menghormati nenek. Robert bertatapan dengan Bobby, lalu dia memfitnah Angel dan keluarganya. Angel juga bagian dari keluarga Kusuma. Sebelumnya aku meremehkannya karena Valentino, tapi sekarang Angel telah menunjukkan kemampuannya. Jadi aku harus memberikan pekerjaan yang terpenting. Mengenai identitasnya yang seorang wanita, itu tidak masalah karena Angel bukan menikah ke keluarga lain, melainkan Valentino yang menikah dan masuk ke dalam keluarga. Meskipun mereka mempunyai keturunan nanti, anak itu juga akan bermarga Kusuma, bukan Wijaya. Nyonya Besar Kusuma perlahan-lahan bangkit dan melihat ke kejauhan. Setelah mendengar hal ini, Robert hanya bisa tercengang dengan rencana Nyonya Besar Kusuma. Namun, suatu hal yang tidak mungkin jika memintanya untuk berhenti memfitnah Angel dan keluarganya. Nenek, Angel memang mempunyai darah keturunan keluarga Kusuma, tapi Valentino tidak. Akhir-akhir ini perilaku Valentino sudah membuktikan ambisinya. Pada hari perayaan perusahaan, Valentino memberikan patung giok singa yang melambangkan kemakmuran. Sekarang Valentino sudah mengenal banyak orang. Menurutku, Valentino mempunyai niat untuk mengambil alih grup Kusuma. Setelah mendengar perkataan ini, Nyonya Besar Kusuma terdiam sejenak karena dia mengetahui hal ini dan banyak hal juga yang sudah dilihatnya secara langsung. Mengenai hal yang terpikirkan oleh Robert, dia tentu juga sudah memikirkannya, tapi dia mempunyai rencananya sendiri. Selama bisa mengembangkan grup Kusuma, bukankah tidak ada salahnya kalau memang harus memberikan satu jabatan untuk Valentino di perusahaan? Mengenai Valentino yang ingin mengambil alih perusahaan, itu adalah hal yang tidak mungkin, kecuali aku mati. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum dingin. Nyonya Besar Kusuma memang ingin memanfaatkan Valentino untuk memajukan grup Kusuma agar grup Kusuma bisa menjadi semakin kuat dan besar. Akan tetapi, Valentino jangan berharap bisa mengendalikan grup Kusuma. Nek, aku tidak mengerti. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita sama sekali tidak perlu lagi memperluas kekuasaan, juga tidak membutuhkan bantuan Valentino. Ujar Robert dengan antusias. Tidak, kamu salah. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil menggelengkan kepalanya. Lalu Nyonya Besar Kusuma berjalan ke pinggir pagar sambil menunjuk ke arah kejauhan. Kamu pikir kekuatan keluarga Kusuma sudah berada di puncak di kota Neo? Sebenarnya, itu hanya yang terlihat dari luar saja. Coba kamu lihat di sana. Apa kamu tahu tempat apa itu? Nyonya Besar Kusuma menunjuk ke puncak Gunung Cloud di kejauhan sana. Lingkungan tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma saat ini cukup bagus, tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan puncak Gunung Cloud yang berada 10 km dari sini. Bahkan keindahan di sini memanfaatkan puncak Gunung Cloud itu. Gunung Cloud? Robert melihat sekilas dan merasa sedikit ragu. Saat ini, sedang membicarakan masalah perkembangan grup Kusuma, tapi kenapa Nyonya Besar Kusuma membicarakan Gunung Cloud? Benar, Gunung Cloud. Tatapan Nyonya Besar Kusuma terlihat sedikit keruh. Dari tatapannya itu ada sedikit keinginan yang terpancarkan. Bobby juga melihat ke sana. Puncak Gunung Cloud tidak terlalu tinggi dari permukaan laut, hanya sekitar 100 meter ketinggian saja, tapi gunung itu memberikan kesan yang misterius. Di sana tidak hanya sebuah puncak gunung saja, tapi juga telah dibangun sebuah villa Cloud yang ternama. Seluruh villa Cloud dikelilingi oleh banyak villa-villa mewah. Ada total 9 tingkat dari kaki gunung hingga ke puncak gunung dan setiap tingkat membedakan kelas.
Semakin tinggi tingkatannya, maka harga villa juga akan semakin tinggi. Bisa berada di tingkat 9, maka bisa dikatakan sebagai tempat tinggal seorang raja. Tempat tinggal itu adalah impian dari semua orang. Namun, Villa Cloud sangat mahal, bahkan tingkat paling dasar pun sudah menyentuh harga ratusan juta meter persegi. Jadi, harga satu unit villa di sana sekitar puluhan miliar. Hal yang paling penting adalah dimulai dari tingkat 3, bukan hanya sekedar kaya saja untuk bisa tinggal di sana. Akan tetapi, harus memiliki identitas yang sangat terhormat baru bisa membeli villa di sana.